Perkenalkan, nama saya Holiso dari Prodi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman. Saya berasal dari Desa Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Oke, jadi S2 ya Mbak. Boleh nggak sih Mbak ceritain sedikit kepada Sobat Gensut nih gimana perjalanan Mbak menuju ke S2 ini? Tentunya tidak mudah ya teman-teman, karena memang S1 kita lulus terus kita memikirkan dulu mengenai mental, risiko mentalnya, keuangan, semua dipertimbangkan dengan matang. Jadi 6 bulan saya mempertimbangkan dulu. Setelah lulus dari S1 saya di Universitas Peradaban, saya pertimbangkan selama 6 bulan. Kemudian saya yakin bahwa Unsut tujuan saya selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana ini. Kira-kira Mbak ada pihak lain nggak sih Mbak yang membantu menuju ke studi Mbak S2 ini? Pertama sih yang paling utama itu adalah keluarga, Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu sangat mensupport untuk melanjutkan pendidikan ke pascasarjana ini. Terus yang kedua dari para dosen dan teman-teman S1 di Universitas Peradaban Bumiayu, mereka sangat antusias ketika saya memiliki cita-cita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu sih. Mbak mau nggak nih Mbak ceritain gimana sih Mbak perjalanan Mbak studi S2 ini ngapain aja gitu? Jadi kebetulan rumah saya kan lintas kabupaten ya, lintas Kabupaten Banyumas. Jadi memang saya memutuskan untuk pulang pergi, tidak ngekos di sini karena ada beberapa bisnis juga yang dijalankan di rumah dan nggak bisa ditinggalkan. Jadi setiap hari, bayangkan ya, setiap hari itu saya pulang pergi Purwokerto Brebes. Tetapi ya inilah, ini hasil dari perjuangan saya selama ini kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan S2 juga harapan saya dipikirkan secara matang lagi mengenai resiko yang akan dihadapi tentang keuangannya, mental, tenaga, sama waktunya. Apalagi kita ini perempuan, kadang perempuan juga terhalang dengan isu-isu di pedesaan yang ketika umur 25 itu belum menikah. Jadi kita harus kuat nih, kalau kita udah kayak strong, kita baru melanjutkan gitu sih. Harus kuat mental dulu ya Mbak pertama. Oke, jadi Mbak ini kan bolak-balik nih Brebes ke Purwokerto selama selama kuliah S2 di sini ya Mbak. Terus nih Mbak ada tips nggak sih Mbak buat Sobat Gensut yang mau melanjutkan studi S2-nya? Yang pertama sih tujuannya apa dulu ya. Jadi kalian harus pertimbangkan tujuan dari lanjut itu apa. Contohnya mereka yang mau melanjutkan untuk menjadi dosen, kemudian untuk mensupport bisnisnya juga bisa. Jadi yang pertama tujuan dari S2 ini apa dulu, itu pertama. Terus yang kedua jurusan yang kita pilih, kita harus matang milih jurusan apa. Kadang ada yang kita dari jurusan A ke jurusan B itu juga perlu dimatangkan, karena apalagi yang cita-citanya jadi dosen ini linear, itu juga harus dipertimbangkan karena kita nggak tahu nih ke depannya ada peraturan-peraturan apa mengenai akademik ini gitu sih. Oke, jadi tipsnya ada 2 ya Mbak mengenai tujuan dan jurusannya mau apa. Ya, seperti itu. Oke, terus terakhir nih Mbak, rencana Mbak untuk S2 apa? Rencana ke depannya? Setelah lulus dari S2 ini, kebetulan saya punya usaha di rumah. Saya ingin membesarkan usaha saya. Kemudian saya juga bercita-cita menjadi seorang dosen. Semoga diaminkan oleh semua dan memang dikabulkan ya. Gitu sih. Amin, amin. S2 mau di Unsut nih Mbak? Maksudnya ngomong apa kok? Nggak maksud jadi dosennya tutor. Saya sih ingin kembali ke universitas asal saya ya, yang S1, jadi di Universitas Peradaban Bumiayu. Karena memang di situ berpeluang, karena saya domisilinya memang asli situ ya. Jadi bisa lah, peluangnya besar gitu sih. Oke. Terima kasih ya Mbak. Halo Bapak, boleh Bapak Ibu perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Pak Hafidin. Kami merasa bangga, alhamdulillah. Sedangkan bapaknya cuma penghasilan kuli mencangkul, tapi punya anak kok punya cita-cita yang begitu luhur. Tadi pada hari ini alhamdulillah dia tercapai cita-citanya. Kita syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah yang meridhoinya. Mudah-mudahan anak kami yang menjadi anak yang soleh dan soleha, amin.
Kalau Ibu gimana Ibu? Perkenalan namanya terus harapan buat Mbak Holisa ini Sama. Namanya siapa nama? Namanya Muhiro, Ibu Muhiro. itu Nero harapan ini buat Mbak Holisa Ya sama-sama bapaknya. sama-sama kayak Bapak. Iya. Sukses ya Bu, semoga sukses. Mungkin Bapak ada mau diceritain lagi nggak sih Mbak gimana perjalanan Mbak Holisa ini buat mencapai ke S2-nya? Itulah makanya kita takutnya anak kami perempuan, sedangkan Brebes Purwokerto ini perjalanan bukan 1 atau setengah jam. Cuman cita-cita dia, insya Allah Pak, doain aja semoga perjalanan kita begitu jauh terlaksana. Yang penting kita diparingi sehat. Yang utamanya ini nih, terus terang yang kami khawatirnya faktor biaya, bukan faktor apa-apa, faktor biaya masalahnya. Tapi Tuhan memberkati, yes. Insya Allah mudah-mudahan anak kita jadi penjunjung orang tua, bahkan kawan-kawan pun yang akan mengikuti jenjang anak kita, semoga banyak-banyaklah. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya. Makasih ya Bapak, Ibu. Oke, Sobat Gensut, sekian wawancara singkat saya bersama Mbak Holiso dan juga orang tuanya. Semoga cerita-cerita Mbak Holiso ini bisa menginspirasi Sobat Gensut untuk melanjutkan ke S2-nya ya. Unsut! Merdeka, maju, mendunia.